Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Jadi saya Basya Bintang Rizky di sini akan mempresentasikan mengenai My Oracle. Mengenai apa sih problem yang saya dapati, solusi apa sih yang saya tawarkan, dan approach-nya bagaimana sih sampai saya mendapatkan problem dan solusi tersebut. Jadi untuk link prototype-nya itu adalah bit.ly/mo_dcdt21. Jadi sebelumnya di sini saya bakal kenalin dulu sama Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah seorang freelancer berumur 21 tahun. Dia pun membutuhkan kuota internet untuk tetap update, lalu pulsa untuk tetap bisa berkomunikasi. Ternyata dari aplikasi yang dia gunakan, Yusuf ini tuh cuma menggunakan aplikasi itu untuk ketiga kegiatan ini, yaitu mencari, memilih, dan membeli paket, lalu mencari, memilih, dan membeli pulsa, dan mengecek informasi paket atau pulsa. Nah, dari ketiga kegiatan ini, hanya satu kegiatan nih yang Yusuf mungkin bisa selesaikan, tapi dengan experience yang kurang baik, yaitu saat mencari, memilih, dan membeli paket atau add-on. Jadi dari masalah yang saya sebutkan tadi, dari produk My Oracle ini ada beberapa solusi yang saya coba highlight. Dimulai dari home itu sendiri. Jadi di sini saya coba memaksimalkan home agar Yusuf bisa melakukan ketiga kegiatan yang sering dilakukan tadi itu dengan cepat, terutama saat mengecek paket atau pulsa, karena mengecek sisa paket atau pulsa ini itu kegiatan yang paling sering dilakukan dengan frekuensi yang paling banyak ketimbang membeli paket atau membeli pulsa. Tapi di sini juga saya memberikan list dari feature icon yang saya letakkan di bawah informasi paket. Ini juga berguna untuk mempercepat Yusuf dalam membeli pulsa atau membeli paket. Nah, untuk halaman toko ini adalah di tempat atau area di mana Yusuf bisa mencari atau menemukan paket yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisinya. Tapi dari halaman ini ada 3 hal yang saya mau highlight, yaitu rich, clear, dan friendly. Rich ini artinya kaya akan fitur. Jadi di sini saya coba memberikan cukup banyak fitur, mulai dari filter atau search bar. Ini bisa digunakan Yusuf untuk menemukan paket apa sih yang dia inginkan. Terus juga di sini ada fitur customize paket dan fitur membandingkan paket agar Yusuf bisa menemukan paket mana sih yang sesuai dengan kondisinya itu sendiri. Di sini juga ada fitur history sama favorit. Clear dalam artian jelas akan informasi. Jadi setiap jenis paket saya coba berikan informasi apa sih yang membedakan dia dengan paket jenis lainnya. Di sini informasinya saya coba berikan itu, misalnya jenis paket ini cocoknya untuk apa sih, cocok untuk digunakan untuk kondisi seperti apa dan dapat gratis apa, sehingga Yusuf ini bisa dengan cepat mengetahui apa sih yang membedakan pakai jenis Supermax atau dengan gacha misalnya. Terus friendly itu saya maksud dengan scan friendly. Jadi di sini emang kebanyakan saya menggunakan image atau icon sebagai representasi dari sebuah feature atau jenis paket, yang saya harap itu bisa mempermudah user dalam mencari apa yang untuk mencari sesuatu. Lalu lanjut ke detail paket. Di sini saya coba breakdown informasinya. Dia itu bisa sampai 150 GB itu karena apa sih? Terus dia bisa dipakai untuk apa aja sih? Terus untuk kata-kata, informasi atau jargon-jargon yang kemungkinan membuat Yusuf ini bingung, saya berikan button tanda tanya di sebelahnya yang ketika diklik akan memberitahukan maksud dari hotspot ini apa sih, maksud dari roaming ini apa sih. Lalu lanjut ke halaman pembayaran. Di sini saya coba menawarkan banyak sekali metode pembayaran, mulai dari pulsa, pay letter, dompet digital, bank, sama mitra. Kalau cashnya seperti Yusuf tadi, ada cash di mana dia mau membayar menggunakan uang tunai atau cash. Di sini juga saya memberikan banyak cara untuk meminta bantuan, mulai dari lewat chat, WhatsApp, atau email. Dan di sini juga saya tetap berikan search bar jika kalau misalnya Yusuf sudah mengetahui keyword dari masalah yang dihadapinya, dia bisa cepat mencarinya tanpa harus membuka kategori frequently asked question satu persatu. Nah, dari solusi dari masalah yang saya sebutkan tadi, itu ini adalah approach yang saya lakukan. Tapi sebelumnya itu saya membuat initial product requirement yang isinya itu ada hipotesis, background, potential persona, dan objektif. Setelah itu selesai, saya coba melakukan competitive analysis untuk mengetahui apa sih strength-nya dan weakness dari kompetitor yang ada saat ini. Jadi strength-nya itu sendiri saya pakai untuk saya implementasikan, lalu weakness-nya itu saya coba improve. Lalu lanjut ke tahap empathize. Di sini saya coba mengetahui apa sih yang dilakukan responden di
aplikasi provider yang digunakan saat ini, bagaimana sih behavior-nya, bagaimana sih journey-nya, dan lain sebagainya. Nah, di tahap define ini, jawaban-jawaban responden tersebut saya coba olah sehingga saya bisa menentukan apa sih journey-nya, apa sih hal yang disukai, apa sih hal yang nggak disukai. Nah, di sini juga saya coba menentukan how make we-nya yang saya akan jawab di tahap ideate. Jadi di tahap ideate ini saya coba jawab how make we-nya dengan bentuk solusi. Lalu solusi-solusi yang tadi saya transform menjadi fitur, menjadi desain itu di tahap desain, yaitu tahap terakhir ini. Nah, kurang lebih itu yang problem yang saya dapatkan, terus solusi yang saya tawarkan, dan approach yang saya lakukan di proses pembuatan My Oracle ini. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya langsung aja ya. Rasya, kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Ada nggak kelebihan dari aplikasi ini dibandingkan dengan yang lain ya? Yang saya lihat kan hampir-hampir mirip nih. Iya, betul. Apa ada fitur-fitur tambahannya gitu? Nah, jadi ini juga sekalian menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu challenge-nya apa sih keunikan dari My Oracle itu sendiri. Jadi dari saya coba lihat itu pertama adalah ini fitur pencarian dan filter pencarian paket ini. Jadi ketika saya lihat banyak banget yang nggak menggunakan fitur ini, lalu juga ada fitur customize paket. Tapi kan kalau misalnya customize paket kan takutnya paket-paket yang sudah disediakan sebelumnya kan nggak laku. Nah, tapi jadi ini juga challenge-nya yang masih saya pikirin. Terus juga ada fitur favorit sama bandingkan ini sih. Jadi ini bandingkan ini tuh saya dapat referensi itu dari aplikasi Bibit yang bisa membandingkan reksadana. Jadi sini saya coba implementasikan karena saya rasa cocok dengan masalah yang sebelumnya, yaitu bagaimana si Yusuf ini bisa menemukan paket mana sih yang paling cocok dengannya. Karena yang kita tahu kan banyak sangat jenis paket itu sangat banyak lah bentuknya. Nah, buat mempermudah setidaknya itu jadi saya tawarkan fitur bandingkan ini. Nah, ini pengen tahu nih, karena aku belum dapat bayangan nih, showcase-nya kayak apa nih membandingkannya gitu ya. Mungkin bisa diperjelas ya. Saya coba. Jangan sampai kita membandingkan tetap ada unsur apa ya, mencarinya juga gitu. Mencari manual gitu ya. Jadi kalau misalnya yang compare itu kurang lebih kayak gini. Jadi memang user itu ujung-ujungnya tetap harus mencari. Tapi ini kalau misalnya case yang aku pikirin adalah misalnya user sudah dalam kondisi sudah mencari paket, terus dia ketemu paket A dan paket B, dan dia bingung apa sih bedanya dengan kedua paket itu, apa sih bedanya. Terus jadi mereka bisa balik dulu ke halaman toko tadi, lalu coba upload kedua paket tersebut. Nanti kalau misalnya sudah di-upload, dan mereka juga sebenarnya bisa melakukan pencarian juga tetap di dalam fitur compare ini. Setelah udah selesai ini, bakal diberikan resultnya di sini. Kalau resultnya sendiri sih saya belum ini juga salah satu challenge-nya, saya masih bingung buat nampilin gimana caranya nampilin pembedaannya. Karena informasinya yang perlu ditampilkan juga cukup banyak. Oke, ini Rasa. Kira-kira menurut personanya si Rasa ini goals-nya apa sih? Kalau goals-nya tadi itu ada dua hal tadi, yaitu bisa mengecek informasi dari paket atau pulsa dengan cepat, dan bisa mendapatkan paket ataupun add-on ataupun juga pulsa sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Untuk mencapai goal itu dia problemnya apa tadi? Ya pada dasarnya orang kan goalnya pengen cari paket yang murah ya. Murah tapi bagus gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau dari insight yang aku dapat, mereka itu nyari yang murah itu terakhir. Mereka itu awalnya itu nyarinya yang masa aktif yang paling sesuai dengan dia. Setelah dapat yang paling sesuai, mereka baru lihat besaran paketnya. Jadi harga itu jadi informasi yang terakhir mereka cek. Kalau dari aku tangkap. Berarti kuota sesuai kebutuhan gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk mendapatkan hal itu problemnya apa? Nah, tadi sebenarnya ini untuk mencari dan memilih paket itu ketika mereka ini sebenarnya case-nya sih sepertinya lebih cocok untuk
kalau misalnya user ini baru pertama kali menggunakan My Oracle, ketika mereka belum tahu paket mana sih yang paling cocok untuk dia. Nah, jadi emang masalahnya itu di situ. Mereka bingung untuk menemukan paket yang paling sesuai dengannya. Juga sulit mencari paketnya itu sendiri. Selamat siang para juri. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, asal dari Tuban, Jawa Timur. Dari 2 challenge yang diberikan, saya mengambil COVID tracking. Kemudian untuk menggali masalah-masalah tadi dan memvalidasi hipotesis saya tentang aplikasi Peduli Lindungi, saya mencoba membaca review Google Play Store dan menggunakan survei BPS atau Badan Pusat Statistik dari Indonesia. Kemudian setelah membaca review lebih dari 4 jam dan mengambil juga beberapa survei dari BPS yang saya kira relate dengan masalah saya ini, saya mendapatkan beberapa insight. Dari beberapa masalah tadi, saya membuat solusi. Solusi ini saya petakan menjadi beberapa bagian, yaitu data pribadi, informasi, COVID track, kemudian login, lokasi, dan zonasi. Kemudian saya mencoba buat wireframe dari solusi tadi, kemudian membuat high fidelity-nya. Nah, di homepage ini saya memasukkan beberapa hal dari beberapa fitur dari yang user keluhkan. Kemudian di maps ini saya data di sini saya lebih perjelas batasan dari data per daerah, kemudian menambahkan informasi untuk menjaga kesehatan dan konsultasi dokter. Kemudian saya juga mengoptimasi map di aplikasi ini, yaitu memperjelas batasan daerah yang ada di sekitar user. Soalnya saya sendiri pribadi, walaupun saya sudah lama tinggal di tempat tinggal saya, tapi saya tidak tahu batasan mana saja yang di daerah saya gitu. Maka dari itu saya mencoba memperjelas lagi dengan menambahkan garis dan mengubah warna zona tersebut menjadi zona yang sesuai dengan zona user tersebut. Semisal zona tersebut zona hijau, maka di sini akan memperlihatkan hijau. Kalau misal orange, akan berubah jadi orange dan sebagainya. Kemudian saya juga menambahkan map style agar user lebih jelas. Soalnya kan tidak semua orang jelas kepada map ini. Makanya saya memberi opsi lain, semisal dia ingin mengubah map menjadi monokrom, dark mode, view street, atau lain-lain. Inti dari COVID track ini adalah result. Di mana kita kalau misal sudah men-track, menyeting, misal kita mau pergi untuk olahraga nih, kita menuliskan kemana akan kita pergi, kemudian jam berapa, dan kapan kita balik. Nah, ketika di saat kita pergian tersebut, ketika ada ODP atau PDP atau OTG melewati zona tersebut di daerah tersebut dan di waktu yang user keluar, maka sistem akan mendeteksi berapa orang yang ada di sekitar dia itu. Misal di sini ada 8 PDP, 1 ODP, dan 1 OTG. Ketika semakin banyak dia berinteraksi atau semakin banyak PDP, ODP, atau OTG yang di sekitar user, maka resiko tertular akan semakin menjadi tinggi gitu. Jadi persentase di sini dari berapa banyak user atau berapa banyak pasien yang di sekitar user. Dan ketika dia tahu resikonya banyak atau resikonya tinggi, maka saya memberikan di sini apa aja gejala daripada virus corona, yaitu ada yang batuk kering, demam, dan lain-lain. Nah, semisal user mendapati salah satu gejala tersebut di sini, maka saya anjurkan untuk konsultasi dengan dokter gitu. Kemudian di profile saya menambahkan badge gamification untuk
biar tahu apakah user ini tervaksinasi atau belum gitu. Kemudian di sini juga ada laporan di sini adalah laporan dari user atas semisal dia melaporkan sebuah kejadian di daerah tersebut yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ada konsultasi daripada si user kepada dokter. Kemudian ada diskusi user kepada user lain. Kemudian saya juga menambahkan status tes COVID-19. Kalau ini fitur ini pribadi saya buat karena pengalaman saya dulu. Setelah saya melakukan tes COVID atau melakukan tes PCR, saya itu nggak selalu ingat kapan sih status saya ini atau surat saya ini aktif gitu. Apakah masih lama, apakah bentar lagi atau gimana gitu. Makanya saya menambahkan di sini biar saya lebih jelas gitu kapan status tes COVID ini aktif. Dan yang terakhir, informasi. Saya menambahkan informasi berupa statistik ada 2 statistik dan informasi. Statistik di sini adalah data daripada COVID-19 dan informasi adalah berita-berita tentang COVID-19. Di sini saya menambahkan satu fitur yaitu peringatan. Di fitur peringatan, user itu dapat mengatur peringatan jika di daerah tertentu berubah status zonasi. Semisal nih, si user membuat sebuah peringatan di zona apa, terus di dalam maksudnya berapa ODP, PDP atau TG yang terjangkit. Ketika sistem mendeteksi filter tersebut atau peringatan tersebut, maka aplikasi ini akan memberikan informasi. Sudah, mungkin itu saja. Ya, ini sih yang saya mau tanyain terkait tadi frustasi dari usernya ya. Ya. Tadi kan di state awal bahwa ini datanya tuh nggak akurat gitu. Ya. Dimana dimana data-data antar institusi ini nggak akurat. Nah, saya mau nanya ini, gimana solusinya tuh yang tadi kan terkait frustasinya sehingga kepercayaannya si pengguna yang menggunakan aplikasi ini tuh jadi berkurang kan gitu. Nah, dari sini juga kan tadi udah bagus nih, udah ada risetnya nih dari Play Store-nya, terus dari surveinya juga udah ada dari BPS. Iya. Nah, untuk memperlihatkan bahwa datanya ini udah akurat itu gimana tuh di sini? Dari tadi saya belum nemu nih. Oke. Sebetulnya untuk masalah ini kan ada banyak faktor tuh untuk data akurat. Setelah saya telusuri, ternyata data akurat itu karena ada beberapa sumber gitu. Beberapa sumber sumber ini ada yang dari pemerintah, ada juga yang dari beberapa daerah tertentu, ada juga yang dari Google atau dan lain gitu. Jadi untuk solusinya saya belum menemukan. Karena saat saya telusuri ya gimana gitu kalau misal ada banyak sumber dan tidak ada sumber yang akurat gitu. Itu sih mungkin. Makanya saya nggak terlalu tekankan ke problem tersebut. Mungkin dari sini gimana caranya nih? Nah, soalnya kan dari tadi pertama frustasinya, kemudian needs sama ini sama yang mereka inginkan ya. Itu kan semua tentang data yang akurat ya. Laporannya yang udah disampaikan mungkin dari si pengguna gitu ya. Kemudian mereka nerima laporannya gitu. Itu gimana tuh dia bisa yakin gitu. Ini sampai sekarang kalau yang saya lihat ya belum ketemu gitu. Sama mungkin yang kedua ini terkait penggunaan ini ya, teknologinya nih, si GPS, Bluetooth sama internet. Tadi kan boros gitu ya, kita nggak bisa pakai. Nah, gimana nih supaya nggak boros gitu? Kalau tadi kan cuman dua aja ya, internet sama apa gitu. Iya. Yang di prototipe-nya. Ya, kan kalau kan tadi kan saya jelaskan kan kalau misal pakai fitur defaultnya dari aplikasi COVID Tracker itu kan harus aktifkan tiga-tiganya ini, Bluetooth, lokasi sama internet. Nah, solusi yang saya tawarkan yaitu dia cuma butuh men-track kemana dia pergi gitu.
Sorry. Nah, di sini pertama kan saya masuk di sini nih, di sini mau pergi kemana? Semisal dia mau pergi ke daerah A untuk olahraga, kemudian jam berapa dia balik gitu. Nah, ketika kan ini inti daripada COVID tracking kan gimana sistem atau aplikasi ini bisa mendeteksi interaksi antara user dan si ODP, PDP atau OTG kan. Nah, ini saya kasih fitur untuk mendeteksi kalau misal si user ini tadi sudah masukkan lokasi dia pergi, kemudian mau dia balik kapan, keperluannya apa, ketika dia sudah balik, dia akan mendapatkan resultnya berupa ini yang saya sudah jelaskan tadi gitu. Nah, kalau misal si user ini misal males nih nulis kemana dia pergi, harus nulis kemana, masa dia harus nulis terus tiap hari, ya, dia bisa menggunakan bisa menggunakan history atau riwayat yang dia simpan di sini. Semisal dia pergi olahraga nih, ya udah nanti dia langsung aplikasi ini langsung mendeteksi dia akan pergi olahraga gitu di jam yang sebelumnya dia lakukan gitu sih. Oke. Nah ini agak berkaitan sama yang pertanyaan tadi nih. Ini kan artinya secara teknologi nih untuk mendeteksi bahwa di sekitarnya ini ada zonasi gitu kan ya. Iya. Ini kan udah solusi ya. Ini good ya. Nah cuman gimana balik lagi nih datanya, sementara data tadi nggak akurat. Gimana cara yakinkan ini kalau ini akurat datanya? Kalau data sih, kalau dari data dari aplikasi dari 2 aplikasi di Indonesia yaitu Peduli Lindungi dan Picobar, ya data akurat itu maksudnya nggak ada data akuratnya benar-benar akurat gitu. Maksudnya soalnya ada beberapa sumber, ada sumbernya ada banyak sumber gitu. Maksudnya tidak ada salah satu sumber yang kita yang seluruh warga Indonesia bisa pastikan itu benar-benar valid gitu. Misal gini nih, kalau misalnya di Peduli Lindungi sendiri di zona si A ada 12 PDP. Ternyata kalau ada salah satu user mencoba mencari tahu, bukan salah satu, tadi ada beberapa user mencoba mencari tahu, ternyata di data tersebut nggak ada orang meninggal atau orang-orang yang kena itu gitu. Oke, sekarang kan ini kamu ngedesain aplikasi ya? Iya. Kira-kira goals apa yang dimiliki oleh user sehingga dia tuh harus pakai aplikasi kamu gitu ya? Oh, oke. Ini saya harus aplikasi kamu karena saya punya goal. Misalnya saya nih, saya harus naik kereta nih karena saya mau ke Bandung dengan cepat nih gitu ya. Atau saya harus naik pesawat ke Kairo karena saya mau belajar, goalsnya gitu. Makanya saya naik pesawat gitu. Nah ini kenapa saya harus pakai aplikasi ini ya? Goals apa yang paling signifikan sehingga user harus pakai aplikasi kamu gitu? Yang paling signifikan, yang paling membedakan sama aplikasi lain ya fitur tracking ini. Soalnya fitur tracking ini kan bisa dijalankan user tidak perlu selalu mengakses GPS, terus tidak selalu mengakses internet, juga tidak perlu mengakses Bluetooth. Dia cukup membuat data atau menginput data ketika dia sebelum dia pergi gitu. Misal dia masih di rumah nih, dia menginput data, terus dia HP-nya dimatiin, dia balik lagi, ya udah dia nggak perlu bawa HP terus gitu. Pertama itu. Kemudian ada fitur laporkan ini. Laporan ini user bisa melaporkan kegiatan yang dirasa tidak mengikuti protokol kesehatan gitu sih. Terima kasih Mas Bye-bye. Alman. Terima kasih Mas Alman. Dulu ya. Sebelumnya terima kasih buat juri-juri dari Telkom Design udah kasih saya kesempatan buat jadi 3 besar. Berjarak ini adalah sebuah platform aplikasi untuk melihat data-data teraktual dari satgas-satgas masing-masing daerah hingga tingkat nasional. Dengan didukung adanya konsultasi dengan dokter, serta ditambah lagi dengan pendaftaran vaksinasi dan tes COVID-19 secara online untuk kemudahan masyarakat.
Jadi saya bikinnya ada tanda panah, 2 tanda panah serta 1 tanda plus. Kita ke user goals dulu. Jadi di user goals ini saya pengen dapat memberikan data yang akurat untuk user. Terus problem pertama yaitu user yang kebingungan mencari data pasien COVID-19 yang berada di dekat dengan tempat tinggal user. Biasanya mereka bertanya-tanya, daerah ini zona hijau, zona merah, apa zona orange. Jadi mereka masih kurang update lah ibaratnya. Nah, terus dari sini kalau di daerah saya itu RT-nya suka ngasih tahu melalui WhatsApp. Biasanya ngasih tahu di RT sekian, RW sekian ada data namanya ini, terpapar ini. Terus besoknya juga kayak gitu ada lagi, tapi kadang-kadang nggak selalu on time gitu. Terus saya menyiasati untuk menampilkan data dari daerah, kota kabupaten, provinsi hingga nasional di homepage untuk memudahkan user mengetahui data terkini secara gamblang. Nah, di sini kalau kita bisa lihat itu kayak ini kan ada kota atau kabupaten. Nah, sedangkan si user ada di Bandung Selatan contohnya. Jadi data di sekitar kota kabupatennya itu di kota atau kabupaten Bandung. Terus nanti ini nama daerahnya itu nama daerah di sekitar situ, setelah kecamatannya apa, dan seterusnya gitu. Nanti di bawahnya ini ada akumulasi datanya itu dari semuanya. Nah, lalu gimana cara pihak daerah mengetahui adanya penambahan pasien dari satgas ya gitu. Nah, ini yang pasti harus ada yang pengetesan secara berkala dan dimusyawarahkan dahulu kepada warga sekitar. Jadi setiap kecamatan harus mempunyai satgas COVID-19 yang bertugas, dan yang pasti nanti mereka kayak akan dibuatkan aplikasi semacam ini, cuman khusus untuk pemasukan data dari satgas. Lalu problem keduanya ada aplikasi yang hanya memaparkan data teraktual, hanya membuat pengguna bosan. Ini biasanya kayak aplikasi itu hanya ada positif, negatif, meninggal dunia, terus penyebarannya di mana, udah gitu doang. Terus saya mau coba membuat himbauan untuk memaparkan berbagai informasi dikirimkan oleh satgas dari daerah masing-masing sampai daerah nasional. Banyak orang-orang yang bilang kalau harga tes COVID-19 ini beda-beda. Kayak misalnya di rumah sakit A, dia ada yang 2,5, di rumah sakit B ada yang 150, di rumah sakit C ada yang 300 gitu. Mereka kadang-kadang masih kurang informasi yang pas gitu. Yang pertama ini, user dapat melihat harga dari setiap rumah sakit dengan fasilitas yang didapat, serta lebih direkomendasikan rumah sakit paling dekat. Ini yang pendaftaran. Ini yang vaksinasi tadi, dari problem soal jadwal vaksinasi, maka ini adalah solusinya. Nantinya user dapat men-tracking apakah ia akan mendapatkan vaksinasi, tentunya melalui data-data yang tertera dalam KTP atau kartu keluarga. Terus ini ada kayak tutorial kecil gitu. Sebenarnya cara seperti ini udah banyak banget dipublikasiin terus digembor-gemborkan oleh dinas tempat. Nah, tapi ini kita buat menjadi semacam mini blog gitu. Nah, selanjutnya cara mencegah COVID-19 ini pemberian edukasi terhadap user buat COVID-19 di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Nah, nanti itu nih bakal menjadi kayak mini blog buat dokter-dokter menulis blog gitu buat gimana cara mencegah COVID-19 dan apa aja yang harus kita lakuin kalau misalnya ada yang kena gejala dan sebagainya. Terus ini ada user flow-nya. Jadi dari splash screen nanti user bisa membeli login atau daftar, atau ini kurang nanti saja. Jadi nanti di sini tuh kalian user bisa skip langsung ke beranda, lalu mereka akan dikasih tampilan konsultasi dengan dokter, berita kota, data penyebaran, cara pencegahan, berita dan informasi nasional,
nggak ada tips kayak hindari stres berlebihan. Nanti ini yang konsultasi dengan dokter, ada list dokter, dan jika lihat lebih banyak mereka akan memaparkan ke konsultasi. Terus di konsultasi user flow-nya ada list dokter dan list pesan. Nanti di list dokter ini mereka bisa tahu nama dokternya siapa, dokternya kayak apa, terus tentang dokternya kayak gimana, dia spesialis apa, terus tempat prakteknya di mana aja, terus review dari user sebelumnya konsultasi kayak gimana, terus dia lulusan sekolah kedokteran di mana. Ini 11-12 sama Halodoc. Terus list pesan, di sini ada sesi konsultasi selesai atau sesi konsultasi sedang berlangsung. Kalau sedang berlangsung, mereka bisa kirim pesan, bisa telepon, terus ada timernya. Jadi nanti seperti ya kayak sisa berapa menit lagi. Nah terus nih, kalau saat sesi konsultasi setelah selesai, mereka nggak bisa ngirim pesan, tapi mereka bisa buka pesan sebelumnya, terus bisa pesan konsultasi kembali. Terus untuk himbauan dan call center, di sini list pesan himbauan kayak semacam email. Jadi ada judulnya, ada di domisili satgasnya mana, isi himbauannya apa, terus kita bisa share ke WhatsApp, Telegram, atau sejenisnya. Nah terus untuk call center ini nanti ada list domisili. Misalnya saya di Bekasi, saya pilih yang di daerah Bekasi Utara apa di mana. Nah nanti saya tekan icon untuk menelpon, nanti dialihkan ke telepon yang telepon pada umumnya, telepon pribadi. Nah tapi tidak dikenakan biaya. Lalu ini buat homepage statusnya. Ini yang zona hijau status aman, yang warna orange status waspada, yang merah status bahaya. Khusus yang warna merah ini ada kayak pesannya kalau misalnya mereka berada di status bahaya, jadi harus tetap berhati-hati. Terus di sini ada aktivasi GPS. Jadi kalau tadi user yang belum daftar apa login, mereka bisa gunain GPS buat memperoleh datanya. Sekian dari saya, terima kasih. Mas Cahyo dulu, ada yang mau ditanyakan dulu pertama? Ya, selamat sore, Mas Rahmat. Selamat sore, Mas. Saya tertarik ini sih, keren sih logonya, simple. Terus ya bisa dimainin ya logonya buat jadi apa elemen-elemen grafis gitu ya di apps-nya gitu kan. Oke. Nah, mau nanya sih, ini usernya siapa aja ya? Oh, target usernya, Mas. Kita lebih ke kayak anak muda sih, Mas. Kayak lebih kayak di seumuran saya sampai kayak 30 tahun atau 40 tahun. Soalnya ini kan kayak mungkin lebih ke arah mirip-mirip Gojek gitu ya. Jadi tampilannya mirip-mirip Gojek, jadi kayak agak sulit dipakai buat orang tua mungkin. Oke, tadi kan disebut ada juga yang buat Satgas ya? Iya, Mas. Ceritanya ya? Itu maksudnya beda apps gitu ya? Iya, Mas, beda apps. Fungsinya untuk? Buat masukin data yang ada di kayak sekitar kecamatan. Oh, dia yang masukin info terupdate-nya gitu ya? Iya, Mas. Dari aku sih udah tadi, karena dari Mas saya yang seperti aku bilang, dari Mas Fahmi juga sudah disampaikan gitu ya. Jadi mungkin keren gitu ya, masih muda, tinggal nanti mempertajam tadi aplikasi ini untuk siapa sih gitu ya. Jangan sampai desainnya bagus, keren, tapi tidak mengadres kebutuhan user gitu ya. Nanti ya lebih diperdalam gitu ya, banyak bertemu sama teman-teman, nanti mungkin ketemu Mas Fahmi, Cahyo gitu ya, di kepo-kepoin aja gitu ya. Mungkin gitu ya. Oke, Mas Rahmat. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Mas Rahmat, sukses terus. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih semuanya. Ini juga selamat ya pada menang nih gitu ya. Alhamdulillah ini dalam kondisi mungkin sekarang lagi bulan Ramadan ya, masuk hari kedua. Mudah-mudahan bagi yang teman-teman yang sedang puasa gitu bisa diberikan kelancaran ya untuk puasanya gitu. Nggak banyak sebenarnya sih yang saya ingin sampaikan gitu ya. Cuma memang perlu saya sampaikan juga bahwa program DCDT ini sebenarnya konteksnya adalah kita ingin para antusiasme atau para yang hadir kemarin ya untuk di masyarakat Indonesia itu konteksnya kita ingin melatih juga gitu ya. Mungkin sebenarnya kemarin itu kenapa kami mengambil mengambil wilayah yang baru gitu ya, konteksnya agar juga ikut bisa kami ingin membantu untuk melatih ke sana juga ya artinya. Jadi supaya bisa ada satu pengalaman bagaimana sih membuat desain dalam sebuah user experience gitu. Mungkin itu dari saya. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan Rasya, tadi Salman maupun Rahmat bisa berkembang lagi keilmuan terkait dengan dunia user experience. Itu aja. Terima kasih Pak Fahmi. Oke, terima kasih Pak Aris. Oke, kita langsung aja ya ke poin utamanya, acara utamanya. Kita penyerahan hadiah kepada juara ketiga ya. Harusnya langsung ini nih, Rasa liatin saldo linknya aja nih. Sudah masuk apa belum? Iya, nih, sudah masuk atau belum ini? Gitu. Oke. Oke, siapa ini yang juara 3 nih? Tadi Mas Rasya ya. Monggo Mas Rasya, mungkin ada kesan atau mau ngomong kepada Pak Aris, Bu Angel, Didek gitu, gimana kesannya untuk lomba hari ini? Oh, ini mau terima kasih aja sih buat kakak-kakak yang udah nyempetin buat nyelenggarain eventnya. Jadi banyak belajar banget, terutama waktu presentasiin solusi sama ide, itu banyak belajar di situ. Terus udah mau nyempetin ngasih feedback juga di email, jadi bisa jadi model belajar juga. Itu aja sih. Thank you Rasa. Men. Oke. Kita berpindah ke selamat ya. Kita berpindah ke juara 2 mendapatkan saldo 2 juta. Oke. Monggo Mas Rahmat. Ada mau yang diceritakan Mas gimana kesannya di kompetisi DCDT 2021 ini Mas? Sebelumnya makasih juga sama mas-mas yang ada di sini sama mbak-mbak, terutama sama kayak Mas Rasya sebelumnya pas presentasi itu pas feedbacknya itu kena banget, soalnya kayak kita ilmunya masih kurang banget, jadi kita tahu kekurangan kita di mana, kita jadi tahu mau upgrade kemana, selanjutnya mau kemana gitu. Jadi sih masih itu aja. Oke, juara 1 ini. Selamat ya mendapatkan saldo 3 juta. Monggo Mas. Halo. Mas Salman ya, monggo Mas Salman. Oh tadi ketuker ya, Mas Rahmat tadi yang juara 2 ya Allah. Cerita Mas, gimana kesan-kesannya untuk di kompetisi hari ini Mas? Oke, yang pertama tentunya juga terima kasih kepada panitia dan tim Telkom Desain yang telah menyelenggarakan Desain Challenge 2021 ini. Hal yang paling saya dapatkan adalah tentunya belajar ya, soalnya ini kan pertama kali saya buat Desain Challenge, ya mungkin bisa buat belajar lagi untuk Desain Challenge ke depannya.